Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah. Kembali saya memberikan pencerahan. Dan tak lupa sampaikan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga para sedulur, saudara-saudara sekalian setanah air, agar diberikan kesehatan, walafiat. Bagi yang sedang sakit agar diangkat sakitnya, yang sedang kesusahan rezekinya sulit agar dimudahkan, dan segala urusan apapun yang dialami oleh saudara-saudara setanah air agar segala sesuatunya dimudahkan. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang mengenai dunia spiritual. Dunia spiritual itu sebenarnya adalah ajaran agama yang tujuannya adalah menyatukan diri pada Allah. Tujuannya adalah ibadah. Karena dunia spiritual ini adalah dunia mensucikan diri, dalam arti mensucikan diri segala sesuatu hal apapun yang ada di dunia ini, kita menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Maha Kuasa, dengan menyepi, dengan semedi, atau dengan fakur, dengan tergantung tujuannya masing-masing. Dan isi spiritual itu bisa menjadi dua bagian: spiritual yang di jalan Allah, spiritual yang tidak di jalan Allah. Tujuannya sama-sama mensucikan diri, sama-sama mensucikan diri kepada Allah. Tujuannya sama-sama bersih, itu berpuasa. Kalau orang yang beragama Islam, spiritual itu untuk menyatukan diri pada puasa. Karena zaman dulu spiritual itu seharusnya menyatukan diri pada agama puasa. Karena berakibat di situ ada kekuatan dan kesaktian, akhirnya beralihlah spiritual itu menjadi untuk mengharapkan kekuatan dan kesaktian. Lalu kemudian diselewengkan. Jadi akhirnya membuat kekuatan dan kesaktian itu tujuannya untuk hal-hal duniawian. Akhirnya iblis pun ikut campur. Iblis ikut campur dalam hal spiritual itu sendiri. Yaitu tergantung manusianya. Tergantung manusianya, dia melakukan spiritual itu karena apa? Selama niatnya salah, jangan salah. Kalau niatnya baik, untuk menyatukan diri pada yang kuasa, untuk menyatukan diri pada yang kuasa, untuk mengenal yang mau kuasa, dengan spiritual itu baru benar. Karena dahulunya spiritual itu adalah jalurnya itu, untuk mengenal yang maha kuasa, menyatukan diri. Karena berakibat permintaan-permintaan dari seseorang yang memiliki kesaktian dan segala kekuatan, akhirnya menjadi salah gunakan. Disalahgunakan, diminta kesaktian lah, gitu kan. Karena juga para iblis dulunya kan ahli spiritual. Jin tuh harus, para jin dulunya ahli spiritual, ahli ibadah spiritual. Karena aja dia salah dalam melakukan perbuatannya dia, dalam perbuatannya akhlaknya dia salah, akhirnya spiritual itu dijadikan kesalah jalan. Karena kesombongannya dia, merasa dia paling sempurna, karena diciptakan dari api, kita dari tanah, dan juga beribadahnya dia paling kuat dibandingkan manusia. Karena merasa mereka itu paling taat dibandingkan kita manusia. Ya akhirnya prinsip spiritual yang dijalankan oleh Azazil
dan keturunannya atau pengikutnya dia menjadi salah. Tuh. Menjadi salah karena merasa dia tuh lebih tahu manusia, dan Allah sengaja memberitakan seluruh para malaikat, jin maupun seluruh makhluk ciptaan Allah bersujud pada Adam, pada manusia. Tuh. Karena pada dasarnya memang manusia itu tempatnya dosa, kadang bisa berbuat baik, kadang minta ampunan. Karena nggak ada makhluk yang sempurna di mata Allah, nggak ada. Malaikat maupun jin, dia nggak sempurna seperti manusia. Begitu juga manusia tidak sempurna bangsa malaikat dan jin. Dia para makhluk yang lain. Yang makhluk gak ada yang sempurna. Jadi spiritual yang sebenarnya adalah spiritual yang harus tahu benar-benar bagaimana spiritual yang benar. Harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk kepada Allah, semua ya pasti tujuannya pasti pada Allah, tapi tidak pada saya. Tuh. Tapi kalau tujuannya untuk mencari kesaktian, kekuatan, bukan karena Allah, tidak hanya berduniawian, cari ketenaran, ya, untuk mempercayai diri, mempertontonkan kemampuan, ya itulah udah salah. Karena sebetulnya sebenarnya untuk menyatukan diri yang Maha Kuasa, untuk kita bisa pulang dalam keadaan suci, dalam keadaan spiritual yang suci, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, para ulama, para aulia, para wali, ataupun para, kalau spiritual yang seperti itu benar. Tuh. Karena tujuannya menyembah pada yang kuasa, tujuannya bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk menjadi orang hebat. Karena kesaktian itu mutlak sebenarnya untuk melindungi diri. Kalau seandainya Azazil tidak mengganggu perintah Allah, maka spiritual yang salah itu tidak akan pernah ada. Kesalahan manusia zaman dulu sampai sekarang adalah mempelajari spiritual yang mana. Ya, spiritual harus dikaji lagi. Spiritual bisa jadi dua bagian. Spiritual yang benar di jalan Allah, spiritual yang salah di jalan selain Allah. Karena orang bermeditasi dengan pertapa di suatu tempat, lalu bersekutu dengan jin, dengan iblis, itu spiritualnya salah. Kalau spiritual yang benar adalah menyatukan diri pada yang Maha Kuasa, menjauhkan supaya hati kita bersih, pikiran kita bersih, perbuatan kita bersih. Itu harus spiritual yang benar. Bukan mengharapkan kesaktian, tapi membersihkan diri kita, membersihkan diri kita supaya kita bisa melihat rahasia ilmu Allah, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, dibuka, agar dibuka ilmu mukasafnya, mukasadanya dibuka, ya, agar diberikan pengetahuan cara laduninya bagaimana sebab dan akibatnya kehidupan ini. Itu baru benar spiritualnya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau ilmunya Islam, mau ilmu Buddha atau Hindu, mau ilmu Kejawen, mau ilmu Sunda, mau ilmunya orang manapun, orang Dayak lah, ya. Selama spiritual itu tidak sesuai dengan diinginkan yang Maha Kuasa, perbuatannya, apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sesuai yang diinginkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka spiritual itu akan salah jalannya, kapanpun dan dimanapun. Kalau spiritual sesuai yang Allah ridhoi, yaitu dengan berbuat baik, menolong, sama, dan menjaga akidah kita,
sesuai dengan ajaran agama masing-masing, perilaku kita sesuai dengan ajaran masing-masing, hati kita tidak sombong, hati kita bersih, saling menolong tanpa pamrih, itu baru spiritual yang benar. Karena spiritual itu macam-macam, nggak hanya untuk bertapa atau semedi, nggak hanya itu juga. Karena spiritual itu adalah ibadah. Ibadah itu terbagi atas banyak macam-macam. Ibadah ilmu akhlak. Akhlak itu ada hati, pikiran, dan perbuatan. Dari situ kita harus tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang harus kita jalankan, mana yang tidak boleh kita jalankan. Itu baru spiritual. Jadi saya mohon saudara-saudara yang ingin mempelajari ilmu spiritual, kaji lagi dengan pelan-pelan. Tanya guru-guru kita, kiai-kiai, ustaz, habib, karena beliau-beliau itu tahu spiritual. Spiritual itu gak cuma hanya kita semedi aja untuk menunggu ketakdian, tapi apa perbuatan kita, bersedekah juga spiritual juga. Karena spiritual itu bersedekah, kita belajar mengikhlaskan rezeki kita, segala macam. Ilmu Islam itu banyak. Ilmu Islam itu spiritualnya luas, karena di situ ada ilmu ibadah. Kalau kita nggak bisa mengenal ilmu ibadah yang benar atau salah, itu repot. Karena apa? Kita dikasih ilmu hati dan pikiran untuk bisa menelaah, mengkaji, supaya kita tahu di mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai salah jalan. Tuh. Kalau salah ya dibenerin. Jangan udah salah terus berlanjut salah, ya jangan sampai. Kaji lagi spiritual yang mana yang harus kita pelajari. Apapun yang kita lakukan tentang mempelajari ilmu spiritual, dipelajari lagi, dikaji lagi. Jangan sampai salah jalan. Jangan sampai kita terjebak oleh siasat iblis tentang ilmu spiritual. Ingat loh, iblis banyak 1001 cara siasat iblis. Dalam ilmu Islam pun juga iblis bisa menjebak kita untuk sesat. Ya kalau bisa jangan sampai lah kita nggak tahu, harusnya tahu. Tuh. Demi apa? Demi akhirat kita. Supaya kita jangan sampai masuk ke akhirat yang salah kita masuki. Saudara-saudaraku, mohon berhati-hatilah mempelajari ilmu apapun. Hati-hati, karena di situ ada pekerjaan iblis. Jangan sampai apa yang kita amalkan itu salah jalan. Ingat, dengan tanda-tanda alam seperti ini, kita kembali lagi ke ajaran spiritual. Sucikan diri, mengenal Allah. Tuh. Ya harus tahu bagaimana cara mengenal Allah. Tanya ustaz, ada kiai. Insya Allah Habib ada kok turunan lagi. Jangan sampai salah berguru. Cara berguru pada guru yang salah atau musyrik. Jangan sampai, karena risikonya kita itu di akhirat. Jadi cukup itu aja yang harus saya sampaikan tentang mengenai dunia spiritual. Semoga saudara-saudara seluruh tanah air dapat menemukan kejatian diri di dalam spiritual ibadah kita untuk dunia akhirat kita, supaya jangan sampai salah jalan. Ya, dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati saudara-saudara kalian. Mohon maaf, saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Mari kita belajar sama-sama membenahi diri, mencari kejatian diri kita, agar kita bersama-sama bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, bertemu dengan para ruh-ruh, para aulia, ruh-ruh yang Allah sucikan kasih Allah, supaya kita bisa melihat cahaya zat nur Allah, supaya kita bisa melihat keindahan Allah yang wujudnya sebenarnya.
Jadi dengan cara ya spiritualnya jangan sampai salah. Fondansinya salah, maka akhirat itu kan akan salah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.